Pemirsa, Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga di musola. Nah, aturan itu dibuat oleh Menteri Agama untuk memastikan bahwa penggunaan pengeras suara tidak mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurut Menteri Agama, pedoman diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketentraman, kemudian juga ketertiban, keharmonisan antar warga masyarakat. Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa surat edaran tersebut dibuat untuk ketentraman dan juga kenyamanan bersama. Seperti apa aturan dari penggunaan pengeras suara di tempat ibadah umat Islam ini? Kemudian juga seperti apa sosialisasi yang akan dilakukan? Karena memang dari informasi sementara untuk pelaksanaan berbagai sholat subuh, kemudian juga sholat lainnya termasuk sholat Jumat ini ada beberapa perbedaan khusus. Ada perbedaan treatment mengenai adanya peraturan pengeras suara ini. Tadi sudah sempat juga saya singgung apa saja yang diatur. Memang sebagian besar mengenai volumenya, kemudian juga apa yang disiarkan oleh pengeras suara ini. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat, tanggapan pemuka agama juga, ini rekan kami Akhir Nasution saat ini sudah berada di Masjid Sunda Kelapa. Kami akan mengajak Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana suara masyarakat menanggapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ini. Silakan Akhir. Ya, Putri Viola, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan pengeras suara di dalam masjid. Dalam surat edaran tersebut, Menteri Agama mengatur batas kekerasan ataupun pengeras suara yang boleh digunakan di luar masjid adalah sebanyak ataupun setinggi 100 desibel. Nah, dalam pendahuluan di surat edaran tersebut, Menteri Agama berpendapat bahwa surat edaran ini digunakan ataupun untuk menjaga ketentraman, keharmonisan dan juga ketertiban dalam masyarakat Indonesia yang multi agama. Lantas kemudian bagaimana pendapat dari masyarakat dan juga mungkin salah satu perwakilan Dewan Kemakmuran Masjid, kita akan tanyakan langsung pada salah satu DKM dari Masjid Sunda Kelapa. Assalamualaikum, dengan Mas siapa Mas? Dengan Zaini, Mas Akhir. Mas Zaini, ini kan Menteri Agama mengeluarkan surat edaran di mana pengeras suara ini diatur dengan batas 100 desibel. Dari Mas sendiri bagaimana pendapatnya dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Agama ini? Iya, secara prinsip Masjid Sunda Kelapa mendukung program pemerintah dan ketertiban yang dimaksud. Dan selama ini Masjid Sunda Kelapa memang melaksanakan sebelum adanya peraturan dari Kemenak ini sudah kita terapkan, yaitu pengaturan speaker luar maupun dalam, dan audio juga yang kita gunakan itu biasanya kisaran 60-70 desibel. Cuman memang tanggapan dari Masjid Sunda Kelapa sendiri bahwa peraturan ini tentunya perlu tinjauan lebih lanjut. Jika memang peraturan diterapkan di seluruh Indonesia yang mana adat dari setiap masyarakat, setiap daerah itu berbeda-beda, kemudian kebiasaan mereka juga berbeda-beda, mungkin peraturan ini bisa lebih ditinjau lagi supaya lebih tepat sasaran seperti itu. Jika memang di sekitar Sunda Kelapa kami lihat memang peraturan ini perlu diterapkan. Cuman barangkali ini akan berbeda jika dibawa ke tempat lain. Barangkali seperti itu. Artinya Mas sendiri sebagai pengurus masjid melihat bahwa peraturan ataupun surat edaran Menteri Agama ini tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, begitu Mas? Mungkin ya perlu peninjauan lebih lanjut karena kami waktu itu sempat diundang juga dalam acara Lokakarya untuk yang membahas tentang peraturan ini Mas. Jadi di dalamnya itu dibahas tentang hal-hal yang membuat pemerintah di sini diwakili oleh Kemenak itu membuat keputusan atau peraturan ini, dan ini kemarin diwakili oleh beberapa lembaga, dan ini salah satunya kan memang hal-hal yang mendasari itu biasanya di daerah-daerah lain itu ya, misalnya kekurangan SDM. Seandainya suaranya bagus, misalnya kan mungkin orang sekitar nggak terganggu, misalnya seperti itu. Atau misalnya alat-alat yang dimiliki suatu masjid itu bagus, juga mungkin yang daerah sekitar nggak terganggu. Ini salah satu faktor-faktor yang membuat
mungkin ya orang-orang di sekitar masjid ini merasa terganggu, padahal seandainya ini bisa kita sama-sama kita perbaiki, mungkin peraturan seperti ini tidak perlu dikeluarkan seperti itu. Mas, ini kan termasuk juga pengeras suara ini salah satu syiar Islam. Apakah mungkin Mas melihat dengan adanya pembatasan pengeras suara ini, syiar Islam tersebut akan terhambat seperti itu, Mas? Syiar Islam itu sendiri bisa dilakukan secara langsung maupun zaman sekarang bisa kita lakukan virtual. Memang semuanya punya spesifikasi masing-masing ya. Adzan ini sudah dilakukan pada zaman Rasul seperti itu. Dan kembali Mas pada zaman sekarang ini ya, adanya keterpanggilan oleh setiap jamaah, setiap umat muslim ini sebenarnya dari hati masing-masing. Kita mau nyalakan speaker sekencang apapun, selama apapun, jika memang hidayah itu taufik tidak sampai, saya pikir ya masjid akan tetap sepi meskipun suaranya terngiang kemana-mana. Sedangkan seandainya hidayah dan taufik itu sudah sampai, ya kita cukup nyalakan adzan toa luar gitu kan. Ketika orang tuh sudah dapat hidayah, dia mau sholat, adzan nih mau mampir sholat, dia akan sholat seperti itu. Dan tugas kita memang sebagai umat manusia ini kan menyampaikan dakwah kepada sesama kita gitu ya, bahwa kita harus sama-sama mengingatkan, udah masuk waktu sholat, ayo kita sholat seperti itu. Tapi adanya umat yang lain yang barangkali pulang kerja kemalaman terus akan terganggu dengan suara-suara ini, mungkin bisa kita sama-sama perbaiki gitu ya, supaya kehidupan kita ya berdampingan ini bisa lebih terjaga lah. Seperti itu. Terima kasih Mas Zaini atas waktunya. Ya, Putri Viola, itu tadi wawancara kami dengan DKM Masjid Sunda Kelapa. Pada dasarnya pihak DKM Masjid Sunda Kelapa ini setuju, bahkan sebelumnya juga sudah menerapkan tentang pengeras suara ini, di mana ketika azan maka pengeras suara bagian luar ini berfungsi, kemudian setelah azan untuk sholat berjamaah dipakai pengeras suara bagian dalam. Namun tadi yang mengatakan bahwa untuk pengaturan ini mungkin efektif di area perkotaan, namun untuk di daerah seperti pedesaan ini mungkin dapat ditinjau ulang. Demikian Putri, kembali ke Anda. Nasution, terima kasih sudah membuat kami mengerti tadi bagaimana pendapat dari DKM Masjid Sunda Kelapa. Anda sudah dengarkan sendiri pemirsa bahwa memang dari keterangan tadi disebutkan masjid-masjid ataupun juga musola di kota-kota besar mungkin sudah mengikuti peraturan tersebut. Volumenya juga sudah tidak sampai 100 desibel, hanya sampai 70 desibel, dan juga memiliki orang-orang yang memang suaranya merdu saat mengumandangkan azan ataupun juga mungkin kiroah. Tapi ada beberapa kendala mungkin jika peraturan ini ataupun juga surat edaran ini kemudian akan diberlakukan di berbagai daerah. Ada keterbatasan soal alat, ada keterbatasan soal sumber daya manusia, muazin dan sebagainya. Bisakah kemudian ini diberlakukan? Itu adalah salah satu masalah. Tapi ada masalah lainnya ataupun hal yang bisa disoroti bahwa ini sifatnya surat edaran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, surat edaran ini bukan peraturan, jadi hanya bentuknya himbauan. Lalu bagaimana kemudian surat edaran ini dengan memiliki sifat hanya sebagai himbauan bisa dilaksanakan oleh berbagai musola dan masjid di berbagai wilayah di tanah air. Untuk bisa membahas hal itu, nanti kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah hadir secara daring, yaitu Kiai Haji Kholil Nafis selaku Ketua MUI yang saat ini juga sudah berada di Riyadh, tapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini, memberikan informasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Pak Kiai Kholil Nafis, kemudian juga sudah ada lagi bergabung dengan kita yaitu Bapak Muhammad Adib selaku Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adib. Pak Kholil. Baik, Pak Ade, Pak Kiai Kholil Nafis, kami mohon maaf menunggu sebentar, kita akan jeda sebentar, tapi nanti setelah jeda baru kita akan lanjutkan perbincangan. Kami segera kembali sesaat lagi.